Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Excel semuanya, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Belajar Excel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggabung banyak file Excel menjadi satu. Tapi, ini beda dengan video-video sebelumnya, dengan syarat tertentu ya. Jadi teman-teman jika hanya pengen tahu cara menggabung banyak file Excel menjadi satu, yang standar-standar saja, bisa cek linknya di deskripsi, atau yang ditambahkan dengan transform dari beberapa baris tertentu menjadi kolom, itu juga bisa cek filenya ada di deskripsi. Nah, kali ini berbeda sekali karena agak rumit ya. Dengan syarat hanya sheet tertentu saja yang dipilih, kemudian hanya tabel tertentu saja, hanya kolom tertentu, dan hanya sel tertentu. Kemudian bentuk akhir tabel itu juga berbeda sesuai yang diminta. Nah, untuk cara kita kali ini adalah request dari salah satu subscriber kita. Terima kasih yang telah menanyakan dan juga mengizinkan file contoh simulasinya untuk kita pakai ya. Dan teman-teman tentunya bisa mendownload file latihannya di deskripsi juga. Karena memang Excel ini bukan ilmu teori tapi ilmu praktek. Jadi kami harapkan teman-teman dapat mendownload kemudian langsung simulasi bareng-bareng sambil menonton videonya. Nah, sebelum kita bahas bagaimana caranya, teman-teman jangan lupa yang belum subscribe dulu. Biar tidak ketinggalan trik-trik menarik lainnya dari kita. Dan juga untuk mendukung channel ini ya, biar adminnya tambah semangat untuk mengupload tutorial-tutorial terbaru. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini ada dua file SKP gabung dan file tambahan. Nah, file SKP gabung ini isinya adalah file utama yang mau kita gabung. Untuk tambahan, nanti akan kita simulasikan jika ada tambahan file baru. Pertama-tama kita cek dulu ya. Nah, misalkan teman-teman punya file ya, yang tadi yang banyak. Ini simulasinya 3 aja, tapi sebenarnya ada banyak. Itu isinya beberapa sheet ya, beberapa sheet. Ini contohnya file SKP atau penilaian prestasi kerja pegawai. Nah, di sini ada covernya, ada SKP-nya ya, yang rumit seperti ini, ada pengukuran ini rumit sekali. Kemudian ada penilaian, kemudian ada apa ini ya? Ada seperti inilah. Nah, dari semua sheet ini, kita hanya mengambil satu sheet saja, yaitu sheet penilaian. Tapi di sheet penilaian ini ya, dari file yang seperti ini kita maunya dari teman kita yang tadi menanyakan, itu digabung dan menjadi seperti ini yang diambil ya. Nama, kemudian NIP yang dinilai, nama pejabat penilai, atasan, kemudian ini nilai SKP-nya ya. Jadi semuanya satu file itu hanya diambil ini kemudian ke kanan atau menjadi kolom. Sedangkan ini ada file kedua, ini file selanjutnya, dan selanjutnya kalau ada file lain. Kalau kita lihat di sini teman-teman, nilai-nilai ini ada di kolom ini ya, di kolom ini. Kemudian ini juga sepertinya di merge ya, memang di merge bukan sepertinya. Ini di merge ya, seperti ini filenya. Kemudian ini untuk nilai, kalau kita mau melihat pejabat penilai dan lain-lain, itu ada di kolom lain ya, di kolom lain. Di sini kita lihat, ini pejabat penilainya, ya kan? Ini yang nama dan NIP yang dinilai ada di sini, pejabat penilainya ada di sini, atasan pejabat penilai ada di sini. Jadi memang ini filenya ini agak rumit ya. Ada di atas sini, kemudian ada lagi yang di sini, kemudian kita hanya mengambil sel tertentu saja, kolom tertentu saja, kemudian nanti pengennya bisa terrekap jadi seperti ini otomatis. Begitu juga jika ada file tambahan. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya ya. Ini yang contoh saya close dulu, biar kita fair, kita mulai dari awal. Oke, pertama teman-teman kita save dulu ya filenya biar nggak hilang. Oke, kita okekan. Kalau sudah, kita transform data. Nah, sekarang teman-teman sudah punya ini filenya tadi yang ada di satu folder. Yang lainnya nggak kita butuhkan, kita tinggal hanya butuhkan nama file sama binary doang ya. Kita klik kanan, remove other column dulu. Kemudian binary ini kita ekstrak, kita keluarkan. Seperti biasa kita add column, kemudian custom column. Kalau sudah di sini kita tuliskan formulanya excel.workbook ya.
kemudian tanda kurung, konten, koma, true. Kalau sudah kita oke. Kalau sudah, teman-teman bisa klik di sini. Ini nggak usah diconteng ya, prefixnya nggak usah. Kemudian kita oke saja. Nah, di sini adalah nama sheet teman-teman. Ini nama sheet ya, ini nama file tadi, ini nama sheet. Karena kita hanya butuh satu sheet saja, yaitu sheet penilaian, maka di sini kita filter. Klik di sini, kita filter hanya yang penilaian saja. Kita oke kan. Kalau sudah, karena ini sudah ada tabelnya ya, kita extend. Memang ini tabelnya seperti ini. Tadi teman-teman lihat bahwa nggak ada nama kolomnya ya, karena dia bentuknya ya seperti gitu, seperti buku gitu ya. Oke, di sini sudah ya. Ini kita sudah nggak butuhkan lagi. Kita remove saja. Sekarang kita punya satu sheet ya, satu sheet penilaian tadi. Tapi teman-teman lihat memang berantakan. Tadi kita lihat ada yang merge, ada segala macam. Sekarang kita lihat mana yang kita butuhkan, sel kita butuhkan. Pertama nilai-nilai ada di F3, kemudian ada di F5 ya. Ini kan keterangannya, ini nilainya. Ini yang kita butuhkan. Kemudian keterangan siapa yang dinilai, NIP, kemudian nama dan segala macam ada di sini. Berarti kita sebenarnya hanya butuh ini saja ya. F3, F5, F11, F15. Berarti kita klik kanan. Selain itu kita remove ya, remove other column. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya, masalahnya lagi ya, masalah yang kedua. Dia startnya beda gitu ya, barisnya. Dia kolomnya tadi sudah kita rapikan, kita ambil kolom yang kita butuhkan saja, tapi setelah dilihat lagi ternyata barisnya ya, baris mulainya nggak sejajar, jadi ini agak sulit. Oke, kita lupa tadi ya, nama filenya jangan dihapus. Kita bisa kembali lagi teman-teman, kalau ada kelupaan seperti itu jangan khawatir. Di sini, klik saja. Nah, klik di sininya ini. Yang tadinya nggak kita hapus, berarti kita conteng ya. Name ya, ini nama filenya name tadi namanya, kita okekan saja. Nah, kita bisa kembalikan lagi. Nggak usah dihapus terus ngulang stepnya, nggak usah. Kita masih bisa edit stepnya ya. Oke, kan kita sudah memilah-milah kolom yang dibutuhkan saja, tapi kita lihat ternyata start barisnya berbeda. Sehingga untuk kasus seperti ini ya, mau nggak mau kita harus bikin file satu lagi. Kita tinggal duplikat saja, klik di sini ya, klik kanan, kemudian duplicate. Yang ini kita khususkan untuk file yang depan, yaitu nilai saja ya, ini nilai SKP. Kita kasih nama saja, ini nilai SKP. Kemudian yang file kedua ini kita khususkan untuk yang kolom F11, F15, yaitu penilai ya, penilai SKP. Berarti kita bisa kerjakan masing-masing file. Nah, untuk yang file nilai SKP berarti kita hanya butuh 3 kolom ini. Kemudian kita remove other column. Kita hanya butuh ini. Tentunya yang 0,0 kita filter saja. Kita nggak butuh yang 0. Sudah ya. Ini sudah ada namanya. Nah, ini kita bisa split ya, biar namanya Adam saja. Home, kemudian split column. Non digit to digit ya, karena Adam 2019. Oke, kalau sudah, ini kita hapus. Jadi kita sudah punya nama ya, nama yang dinilai, kemudian keterangannya, kemudian nilai SKP-nya ya. Kita kasih nama aja, ini keterangan atau kriteria SKP, kemudian ini nilai SKP. Ini nama ya. Nah, seperti tadi yang dimau bahwa keterangan ini ke kanan gitu ya, memanjang bukan ke bawah ini. Sehingga untuk membuatnya jadi ke kanan atau menjadi kolom, kita tinggal klik di keterangan, kemudian kita pilih transform menjadi pivot ya. Kita pivot kolom, kemudian value-nya kita bilang nilai SKP. Nah, di sini kan nilai SKP ini sudah number yang tidak untuk di count ya. Maksudnya kalau di count nanti jadinya 1, 2, 3 gitu ya. Kita bilang aja don't aggregate ya, dibiarin saja gitu. Oke, sekarang tabel pertama nilai SKP sudah selesai ya. Sudah seperti tadi yang diminta.
Sekarang kita ke penilai SKP. Kita rapikan yang penilai SKP. Kita di penilai SKP ini hanya butuh dua kolom terakhir, yaitu F11 dan F15 saja. Berarti yang ini kita remove. Kemudian yang 0 kita remove juga. Sorry, kita cek dulu, biar nggak ada 0 yang dibutuhkan ke remove. Oke, sepertinya yang 0 di F11 yang kita uncheck ya. Sekarang kita sudah punya, ini yang dinilai siapa ya. Kemudian pejabat penilainya siapa. Tapi masalah lainnya bahwa dia ke bawah gini ya. Padahal ini sampai ke sini nih, sampai ke 18 ini jadi satu. Ini kita butuhkan ini satu paket, kemudian yang ke bawah ini paketan yang lain, file yang lain. Kita harus buat dia memanjang ke kanan ya, menjadi kolom tapi sesuai dengan tadi paketan-paketan ini. Nah, caranya kita tandain teman-teman ya. Karena di sini juga kita nggak tahu ini Adam ini siapa ya. Kalau kolom kalau baris yang ini nggak ada. Sehingga kita harus kasih keterangan tepat di sebelah kanannya gitu. Kalau Adam ini yang dinilai, kalau ini pejabat penilainya dan segala macam. Caranya teman-teman add satu kolom lagi ya. Add kolom tapi dengan conditional ya, conditional column. Kita kasih keterangan di sini, keterangan aja ya, keterangan. Jika kita lihat polanya, jika di F15 0, nah ini kan, jika di F15 0, F15 ya, equal ya, sama dengan 0, nah, maka hasilnya, kita pilih saja ini kolom juga, F11. Lainnya, kita bilang 0 aja. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya satu kolom yang isinya khusus untuk mengidentifikasi apakah ini yang dinilai ataukah ini pejabat penilai. Kalau sudah teman-teman bisa ini klik kanan. Ini kan 00, kita biar sama dengan atasnya gitu ya. Kita fill ke bawah ya, fill down. Sudah, sekarang kita sudah punya keterangan ya, bahwa ini Martin pejabat penilai ya kan. Kalau Adam yang dinilai. Kalau sudah lagi yang 0 bisa kita hapus sekarang ya. Kita uncheck saja. Nah ini teman-teman ya, karena F11 ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Kalau nama penilai apa bukan ya kan, nama yang dinilai atau bukan. Sehingga kita harus gabungkan, kita merge dengan ini ya. Biar nanti jelas ini nama yang dinilai ya kan. Kalau Adam, kalau Martin berarti nama pejabat penilainya, itu lebih jelas. Karena kalau hanya F11 saja, ini bisa rancu ya, mana yang penilai, mana yang dinilai, dan mana yang atasannya pejabat penilai. Sehingga kita merge ini ya. Kita merge saja. Kita bisa pakai separatornya space saja. Kalau sudah kita oke kan. Nah, kita sudah punya dua kolom yang jelas ya. Ini kita rapikan saja. Kita bisa transform kapitalis each word ya. Biar rapi saja. Nah, ini sudah rapi. Kita kasih ini nama gitu ya. Ini keterangan. Oke ya. Kalau sudah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada beberapa nama itu yang sama ya. Misalkan di sini nih. Nama Pak pejabat penilaiannya Martin ya. Yang bawahnya lagi Martin. Ini Martin juga. Kemudian ini Martin. Nah, ini kalau Martin sama Martin masih beda. Cuman kalau yang sama, karena mau nggak mau nanti harus kita pivot ya. Kita pivot. Dan ini list bukan angka seperti yang dinilai SKP. Itu mau nggak mau biasanya harus kita distinct count. Dan kita nggak mau nih nanti hanya muncul sekali ya, distinct ya. Maka kita harus akalin ya. Biar dia unik. Kita tambahin lagi indeks kolom ya. Nah, kita kasih indeks sehingga setiap nama di sini itu dianggap unik. Biar nanti ada nama yang sama, nggak hanya satu kali ya. Jadi dia tetap berulang gitu. Karena kita pengennya setiap yang dinilai ini pejabat penilainya tetap keluar nanti di tabel yang terakhir. Kemudian sesuai yang diminta sebenarnya kita nggak diminta sebanyak ini ya. Kita tadi hanya diminta nama yang dinilai, nama pejabat penilai, nama atasan pejabat penilai, kemudian NIP yang dinilai, yang dibutuhkan.
Oke, yang dibutuhkan sepertinya ini saja. Kita okekan saja. Kemudian ya, karena ada yang sama, tadi saya bilang ada yang sama. Ini biar unik kita merge dulu ya. Kita tambahkan indeks. Kemudian di indeks ini biar gampang nanti kita splitnya lagi ya. Kita bisa pakai custom saja. Misalkan saya pakai titik 3 kali, ini kan unik ya. Kita oke saja. Sekarang kita sudah punya dua kolom ya. Dua kolom yang bisa kita pivot. Oke, kalau sudah, kita pivot saja. Kita ke transform, kemudian pivot kolom. Value kolomnya merge ya. Oke, kalau sudah pivot seperti ini teman-teman, jangan lupa ya dicek ya, karena kita lihat di sini count ya. Kita kok count angka gitu ya. Kita kan pengennya dia nanti list ya, list atau teks gitu. Kita ganti yang di sini tadinya count, kita ganti distinct. Kita enter. Nah, biar dia jadi list seperti ini ya. Jadi bukan count atau angka. Kemudian setelah seperti ini kita tinggal ekstrak listnya ya. Caranya sangat mudah. Teman-teman ke add column, kemudian custom column. Di custom ini, teman-teman ketikkan saja formulanya sangat mudah. Table from column ya. Kemudian kurung biasa, kurung kurawal, kurung biasa. Ini sekalian ditutup biar nggak lupa. Setelah itu kita taruh di tengah seperti ini kursornya. Kita klik aja 2 kali di sini, koma. Kita klik lagi 2 kali, koma. Klik lagi 2 kali, koma. Klik lagi 2 kali, koma. Teman-teman lihat di sini ada tulisan no syntax error ya. Artinya penulisannya sudah oke, sudah benar. Jika teman-teman masih ada yang error, dicek lagi. Jangan-jangan tadi lupa komanya atau lupa kurung-kurungnya ada yang belum ketutup atau belum kebuka. Oke, kalau sudah kita oke saja. Oke, teman-teman kalau sudah seperti ini ya, karena kita sudah nggak butuh lagi yang list-list tadi, kita klik kanan saja. Kita hapus yang listnya ya. Kita tinggal pilih yang table saja. Kalau sudah kita expand saja, klik di sini. Kemudian oke. Nah, kita sekarang sudah punya kolom-kolomnya ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini nama kolomnya itu kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan segala macam. Padahal kita pengennya nama kolom ini sama dengan yang sebelumnya tadi ya, biar nggak ngetik satu-satu. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Kita tinggal balik lagi aja ke yang awal. Kemudian kita lihat bahwa nama kolom tadi ada di sini ya, keterangannya. Kita tinggal copy saja ini. Kita Ctrl C. Kemudian teman-teman balik lagi ke expanded column. Kita ganti yang terakhir ini ya, dengan yang tadi kita paste saja. Kalau sudah, oke saja. Nah, sekarang kita sudah punya ya nama kolom sesuai yang kita inginkan. Teman-teman bisa dilihat ini gara-gara kita kasih indeks tadi ya, biar unik. Sekarang ada nomor-nomornya. Kita pengen ekstrak ini biar nggak ada nomor indeksnya ya. Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal di blok saja kolomnya. Kemudian kita pilih transform, kemudian ekstrak. Nah, di sini ada tulisan text after delimiter ya. Kita pilih ini. Karena delimiternya tadi kita bikin titik 3 kali, kita masukkan, kita okekan saja. Oke, sekarang sudah rapi ya. Nama yang dinilai, NIP yang dinilai, nama pejabat penilai, dan yang lainnya sudah sesuai yang kita mau. Nah, kita sekarang sudah punya dua tabel yang isinya seperti yang kita mau. Cuman soalnya yang dimau sebenarnya dua tabel ini harusnya jadi satu. Bagaimana cara ngejoinnya ya? Cara menggabungkannya? Sangat mudah teman-teman. Teman-teman tinggal pilih home. Kemudian di sini kita lihat ada merge query. Kita bikin baru saja ya, merge as new query. Kemudian nilai SKP sama penilai SKP. Persamaannya ada di nama ya, ada di nama. Di sini kita asumsikan bahwa nggak ada nama yang sama ya. Kalau misalkan ada yang nama sama, berarti yang di atas ini harus dikeluarin NIP-nya, dan di bawah ada NIP-nya. Ini harusnya NIP ini lebih unik. Tapi kita asumsikan di sini namanya nggak ada yang sama persis. Kalau sudah, tinggal kita okekan saja. Nah oke, di sini kita sekarang sudah punya tabel sesuai yang diinginkan ya. Ini nilai ini biasanya ditaruh di belakang, kemudian penilai ini di depan, makanya kita drag saja. Oke, kalau sudah tinggal kita expand saja. Nama yang dinilai sudah ada ya, karena sudah ada kita uncheck, kita okekan saja.
Oke teman-teman, sudah punya nama, NIP yang dinilai, nama pejabat penilai, ya kan, nama atasan dan segala macam ya. Ini sudah sesuai yang diinginkan, tinggal mungkin dirapikan saja. Misalkan ini NIP ya, NIP kayak gini-gini. Saya kira teman-teman bisa merapikan sendiri. Karena ini sekali kita rapikan, nanti jika ada masalah lain ya, ada file yang lain, kita nggak usah ngerapiin lagi ya. Sekali saja nih. Dan selanjutnya ya, saya kira sudah. Kalau sudah teman-teman, kita bisa kasih nama aja biar bagus ya, rekap SKP misalkan. Oke, kalau sudah kita close and load, pilihnya close and load to. Kemudian bisa kita pilih worksheet baru, kita oke kan? Oke, sekarang kita sudah jadi ya, sudah jadi sesuai tabel yang diinginkan. Nah, dengan adanya Power Query ini teman-teman ya, kita pakai cara yang tadi. Jika ada file tambahan ya, misalkan ada file tambahan, teman-teman bisa cek file tambahannya ada di sini. Misalkan yang ini ya. Ya, misalkan seperti ini kan. Ini Haryono, kemudian pejabat penilainya kita namakan seperti ini saja. Ini misalkan ada file tambahan, teman-teman tinggal drag saja ya. Tinggal drag saja, taruh di folder tadi ya. Nggak usah ngerjain ulang dari awal, tinggal ke data, di refresh saja. Lihat, teman-teman bisa lihat di sini nih. Masih running ya. Oke, sudah auto update teman-teman ya. Nggak usah lagi ngerjain satu-satu kayak tadi. Jadi memang kita membangun sistem ya, bukan hanya solusi sekali masalah, tapi untuk masalah kedepannya bisa juga langsung teratasi dengan mudah. Oke, demikian video dari kami. Terima kasih banyak. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa di klik like dan share ke teman-teman yang lain, karena nggak ada salahnya kita berbagi manfaat, berbagi kebaikan, berbagi ilmu, kita saling membantu. Dan yang belum subscribe, jangan lupa juga di klik subscribe. Bagi teman-teman yang pengen belajar Power Query lebih lanjut, bisa cek di deskripsi untuk playlistnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam belajar Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.